Tapi saya lihat kan, wih bapak ini makin lama makin dibenci orang, Iya. bukannya disukain orang kan, Makin padahal dibenci. mengikuti firman Tuhan. Iya. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Sekalipun pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari kita dukung agar podcast Kana ini semakin maju, semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa mendukung podcast Kana dengan cara menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio telah hadir Zon Heizer Silalahi. Siap bang. Mantap kali nama kau. Baik, Zon Heizer Silalahi adalah anak seorang pendeta. Betul. Yang sekarang lagi sekolah pendeta juga. Betul ya? Betul bang. Ini pelayanan Bapak, pelayanan di mana ini? Bapak sekarang pelayanan ada di Riau, tepatnya di Kandis. Kandis? Iya bang. Oh, jadi memang Bapak ini udah berapa lama jadi pelayan Tuhan, pendeta? Bapak dulu awalnya wakil gembala. Oh, dari wakil gembala. Dari wakil gembala dari kalau dikenal sekarang itu Pak Pendeta Johnston Silitonga yang ada di Batam. Nah, jadi diutus Bapak pertama ke Lampung. Oh, ke Lampung. Iya. Awal mulanya Bapak sebelum ke Riau, ke Kandis, itu pertama dari Lampung. Pelayanan ada sekitar 5 tahun. Oh, oke. Iya. Mungkin Bapak pindahnya itu karena ada di Riau pendeta dia GBI. Karena kan sama-sama GBI. Okay. Bapak juga GBI. Juga Bapak sebelumnya juga apa namanya? Ketuanya Bapak GBI juga, Bapak Rohaninya. Iya. Jadi dilapor Bapak kepada Bapak saya untuk menggantikan pendeta yang ada di Riau ini. Oh, ada laporan kayak gitu maksudnya? Iya. Untuk menggantikan. Menggantikan karena ada sebuah kasus. Oh, kasus apa? Kasusnya ini apa? Pelecehan gitu. Pelecehan? Iya. Maksudnya pendeta melakukan pelecehan? Iya, seorang pendeta melakukan asusila kepada seorang anak jemaat. Gembala itu kan? Gembala sidang di Anak situ. jemaat? Anak jemaat. Apa ini di bawah umur apa macam mana? Anak di bawah umur, masih sekolah. Jadi kasus lah pada waktu itu? Kasus lah pada waktu itu kan namanya sinode, pasti ada melapor gitu kan. Jadi harus ada penggantinya. Oh, istilahnya ini mau dihukum lah ini ya, di skorsing Iya, ini. skorsing dulu ini pendetanya ini. Disiplinkan. Iya. Dicari pengganti gitu. Dicari pengganti. Terus karena Bapak kan punya Bapak Rohani yang ada di Batam. Jadi disuruh Pak Johnson Silitonga ini menyuruh Bapak saya menggantikan ke Riau gitu. Oh, sana lah kau. Iya, ke sana, diutuslah ke sana. Diutuslah. Pertama itu perginya itu Bapak saya duluan. Bapak saya Jadi duluan. kalian semua ditinggal? Kami semua ditinggal dan saya di situ masih dalam kandungan, Bang. Waktu di Lampung. Jadi berapa bersaudara kalian? Saya 3 bersaudara dan saya anak ketiga. Kau anak terakhir? Iya. Abang saya itu lahirnya waktu ketika di Batam. Oh, di Batam orang itu? Iya. Tapi ketika di Lampung, di situ mama lagi mengambil saya. Mengandung saya. Iya. Dan Bapak pergi? Dan Bapak pergi untuk melihat keadaan di sana. Nah, berapa lama itu ditinggal kalian? Cuma nanya
sebulanan lah kurang lebih gitu bang. Oh, lama itu. Iya, karena kan menyelesaikan, membantu masalah yang ada di situ bang. Oke, ya, Ya, karena pada ini saat kan itu. masalah yang lumayan besar Yang nih. lumayan sulit. Karena gembalanya jatuh. Betul bang. Makanya aku selalu bilang tidak semuanya pendeta adalah pendeta. Iya bang. Hati-hati. Iya, Bang. Dan kita yang udah jadi hamba Tuhan, yang udah aktif jadi pendeta juga harus jaga hidup. Betul, Karena Bang. godaan itu selalu ada. Ya, jadi kita harus tahu itu supaya kita nggak jatuh. Iya, Bang. Gitu. Ini pelecehan yang dilakukan di situ apa ini sampai hamil atau gimana? Iya sampai hamil bang. Jadi Dari. cerita sedikit yang saya diberitahu. Jadi pendeta lamanya itu Ah, nggak tahu kenapa mungkin tergoda lah dengan oke. anak ini. Tergoda. Tergoda. Oke. Jadi memang sih tanpa diketahui istri anak-anaknya, bahkan jemaat juga nggak tahu. Pas ketahuan itu pas hamil. Anak yang diapakannya ini pendeta ini. Jadi ketahuan lah. Ketahuannya itu ketika anak gini kayak mau pergi lari dari pendeta ini, perginya ke Palembang, ke rumah keluarga. Jadi ditengok lah anak ini, kenapa kok mual-mual gitu. Baru diperiksa ke dokter, rupanya dia hamil bang. Wah, Akhirnya siapa ini? Gitu? anak siapa ini gitu kan. Jadi dia nggak bisa ngelak lagi, dibongkarnya lah semua gitu. Ternyata pendeta aku dari sana, dari Riau, yang membuat aku seperti ini, yang mengamiliku. Oh Tuhan, itu makanya kita juga jangan heran kenapa sampai sekarang masih ada pendeta yang memberkati cerai hidup. Iya. Jangankan memberkati yang cerai hidup, pendeta yang jatuh ke dalam pelecehan aja ada gitu kan. Ada bang. Jadi jangan pikir ketika pendeta sudah menjadi pendeta itu benar-benar wakilnya Tuhan, belum tentu. Pendeta juga bisa jatuh, bahkan banyak yang pendekar di luar sana. Betul. Ya, jadi menyalahgunakan jabatan untuk hal-hal duniawi. Iya, Nah, Bang. oke, gimana selanjutnya? Kelanjutannya itu akhirnya kan pihak keluarga dari perempuan ini menuntut ya pertanggungjawaban. Tanggung jawabnya apa ini? Karena kan dia punya istri, dia punya anak kan? Ya mungkin secara detailnya sih nggak bisa diceritain juga sih bang. Oh iya. Cuman kan saya juga kurang tahu. Ini diberitahu dari orang tua. Mungkin pertanggungjawabannya itu anaknya itu diterima keluarga Bapak Gembala ini. Yang penting diterima. Iya. Iya. Kalau pertanggungjawaban dinikahi ya nggak bisa. Ya pastinya keluarga Gembala pasti konflik gitu. Iya, konflik. Karena di situ Dan memang posisinya nggak bisa kan, belum mati istrinya. betul Nggak belum bisa. mati. Udah punya anak juga Iya, pendetanya. nggak bisa. Anaknya itu udah kalau nggak salah 4 katanya. Anak keempat? Iya padahal udah 4 gitu. Oke. 3 atau 4 itu. Iya. Akhirnya ribut karena nggak ada cara lain supaya pertanggungjawaban dari untuk perempuan ini. Ya udah anaknya itu terima. Terus jemaat pun di situ nggak bisa juga nerima gembalanya ini. Memang dipaksa untuk turun pergi gitu. Oh iya. Sampai-sampai kayak mau dimasa lah mungkin itu. Aduh. Jadi bapak itu diutus Diutus untuk ke sana. sekalian mungkin menyelesaikan masalah di situ. Oke, ditinggallah kalian untuk sementara ini. Iya, ditinggal untuk Ini sementara. Demi kasus kayak gini. Iya. Oke. Cuman kan karena tetap dia hamba Tuhan, tetap dibela bapak bagaimanapun supaya jangan ada keributan gitu. Kemudian akhirnya singkat cerita mungkin dia kan kena skorsing ini, gembalanya ini pergilah ke Jawa dan dia anak dari kandungan perempuan yang anak muda ini dibawa juga ke sana. Cuman abis itu kabarnya nggak tahu gimana. Oke ya. Intinya tuh bapak lah yang akhirnya menggantikan di sana. Bapak akhirnya menggantikan sana. Jadi gimana setelah bapak udah mau menggantikan di sana, dibawa lah kalian semuanya? Akhirnya kami dipanggil mama sama orang abang dua dari Lampung itu. Kalau nggak salah itu papa itu yang pergi ke Lampung mengajak orang mama sama abang-abang, ayo ke sana kita. Jadi dijemput bapak lah ini. Iya dijemput. Akhirnya pindahlah ke Riau. Riau. Berarti tinggal di Pastori lah kalian itu ya? Iya, soalnya itu gereja langsung pastori bang. Artinya Pastori di belakang gitu kan? Iya, jadi sampingnya. tinggal di belakang lah kalian, di sampingnya? Iya, sampingnya bang. Udah itu juga satu
dari bilang orang papa mama dan juga sampai sekarang juga itu daerahnya itu sedikit banyak orang yang melakukan persugihan atau apa namanya Di kampung itu? iya, pokoknya dia memelihara begu gajang gitu. Wih, Iya, hantu. jadi banyak orang Batak di sana? Banyak orang Batak, rata-rata kaum Batak sih itu bang. Oh, di tempat kalian ini yang sekarang Iya. jadi bego ganjang itu. Iya. Apa lagi? Pokoknya entah kuntilanak atau apa gitu bang. Pokoknya yang lebih dikenal itu begu gajang. Jadi Iya. kalian satu keluarga pindah, Iya. bisa dikatakan pindah ke kampung horor ini ya, Iya betul bang. ke kampung bego-bego. Iya. Dan itu benar-benar sudah dipertimbangkan baik-baik karena kan ini ngelawan yang nggak kelihatan ini. Iya memang ya pastinya orang tua kan pasti bergumul juga berdoa bagaimana berperang melawan sifat apa kuasa iblis ini. Iya. Kuasa kegelapan ini. Ya akhirnya demi menjalankan amanat agung juga Oh. ya udah meluncur aja ke Riau. Meluncur. Iya. Jadi betul-betul ya udah inilah tempat peperangan gitu. Iya betul bang. Ya. Wah, ini satu keluarga pindah di tempat kuasa-kuasa kegelapan bekerja. Betul. Ih, mantap kali Bapak Ubah. Kenapa dibilang banyak begu ganjang di situ waktu dulu? Karena waktu orang tua saya datang itu di masyarakat di situ semuanya buat dalam bahasa Batak ya. Cuman saya kurang pandai bahasa Batak. Pokoknya terjemahannya bahasa Indonesia itu jangan datang kau begu ganjang ke sini. Oh. Iya. Tapi kau ngerti nggak apa itu bego ganjang itu? Begu ganjing tuh ya pokoknya katanya iblisnya setannya itu kalau ditengok itu semakin dilihat semakin tinggi gitu bang. Nah gitu. Oke. Iya. Karena katanya juga ada yang melihara gitu. Oh, ada melempar. Iya. Itu tuh apa itu? Ya mungkin untuk keuntungan atau apa perkaya dia atau gimana kurang tahu juga sih bang. Namanya orang kan melihara Ya. setan itu pasti ada tujuannya juga kan bang. Berarti di tempat gereja kalian itu depan, kiri, belakang, apa segala macam itu semua banyak pesugihan-pesugihan itu. Iya memang lingkungan di situ memang dibilang sekitar dari gereja itu ada gitu. Cuman nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa pastinya yang melihara gitu. Berarti udah sering lah kalian tengok yang gitu-gitu. Kalau saya sih melihatnya ya kayak ada yang terbang itu atau apa. Udah, itu pernah kau tengok? Pernah. Cuman ini kan masih kisah awal Bapak datang dulu. Nah, awal-awal masuk lah ini ya. Ya, Jadi kayak mana lah kalian beradaptasi dulu di lingkungan kayak gitu? Jadi saya itu buka pelayanan di sana. Kata Bapak itu pada tanggal 1 April 2006. Nah, itulah mulai di situ. Mulai dari situ. Tapi ini berarti jemaat udah habis. Jumat udah habis. Karena kan kasus ini kan. Iya. Jadi semua orang udah pergi kan? Udah pergi. Cuman yang nerima itu 8 orang. Masih ada 8 orang. Ada 8 orang yang stay mau di situ? yang stay. Iya. Yang mau digembalakan. Karena masyarakat di situ atau jemaat-jemaat di situ berpikir samanya ini pasti pendeta ini dengan Iya. pendeta sekarang gitu. Cabul juga ini nanti itu. Nah, betul. Jadi image-nya memang rusak. Jadinya dibikin Betul, Bang. Oke. Dan yang membuat kenapa masyarakat bilang gitu karena posisinya marganya sama dengan kami. Iya. Sama pula. Sama marganya, iya, Bang. Tapi ini ada kesengajaan nggak? Jadi karena bapak marganya sama diutus gitu? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada, memang kebetulan aja sama. Memang kebetulan aja mungkin sama. Ya ampun. Jadi kayak mana lah kalian melayani 8 orang itu? Iya, memang sih 8 orang ini memang membuka hati juga untuk tergembala. Cuman kan dulu itu dikenal sebagai lumayan makmur, Bang. Apa gereja itu? Iya, maksudnya itu jemaatnya lumayan banyak. Karena itu termasuk gereja terlama juga ya. Oh, terlama. Untuk karismatik. Oh, karismatik ke tempat Karismatik itu. iya. Berarti jangan-jangan terbesar pula di situ. Mungkin dulu iyalah. Karena kan terlama. Pada zaman 2006 gitu. Iya, karena dulu gereja masih sedikit banget, Bang. Minim banget. Dan itu pun memang kenapa daerah banyak apa namanya yang orang melihara begu gajang gitu. Karena memang dulu macam kayak hutan, Bang. Oh, itu hutan-hutan. Iya, belum maju seperti sekarang ini tempat saya. Oh. Kota Kandis. Iya. Iya. Hutan-hutan semuanya. Iya, hutan-hutan semua.
kan di sana memang dikenal dengan sawit. Memang itu full sawit itu. Sedikit ada kayak perumahan-perumahan. Iya, memang sepi banget dulu. Jadi mungkin orang melihara gitu supaya untuk bertahan hidup atau gimana lah gitu, Bang. Iya. Nah, akhirnya Iya. singkat cerita aku baru lahir lah ini, Bang. Lahir lah kau. Lahirnya kan bulan 6 tanggal 14. Jadi baru lahir sebulan atau berapa lah, baru lah pokoknya, Bang. Iya. Jadi di situ memang posisinya kan baru pindah, dari lingkungan sekitar juga belum menerima. Jadi memang terus kan lingkungan itu kan memang kayak mistis gitu, Bang. Jadi memang orang bapak gitu memang ngerasain gitu, Bang. Ada sesuatu yang aneh Di gitu. tempat ini. Iya. Udah itu memang waktu mungkin habis dimandiin tuh pokoknya sore hari itu, Bang. Mungkin itu kan. Jadi mama itu lagi gendong aku lah mungkin atau nyusuin aku. Di kamar tiba-tiba ada kayak apa suara-suara desis gitu. Dari pintu belakang. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Jadi mama teriak. Wah gitu. Teriakan gitu. Akhirnya, kenapa mah? Kata papa saya, kenapa itu ada suara-suara? Terus papa saya juga dengar, kok ada suara-suara desis-desis atau apa gitu. Kayak seakan-akan mau mencuri bayi, maksudnya mencuri saya gitu. Gitu, Bang. Oke. Waktu diceritain gitu. Itu bayi ganjang itu bukan? Mungkin kurang tahu juga, Bang. Tapi makin lama makin kuat suaranya, Bang. Jadi kayak auranya tuh kayak menekan gitu. Terus? Akhirnya kan papa saya langsung kayak berdoa menengking juga dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya ke belakang juga untuk antisipasi, diambil parang, dibuka pintu belakang tiba-tiba kayak seakan-akan entah orang atau apa kayak mau pukul gini lah kan. Rupanya nggak ada. Pas dibuka udah dipegang parang siap-siap, tengking dalam nama Tuhan Yesus hilang. Hilang. Padahal itu memang kayak suaranya ribut banget, Bang. Kayak desis gitu, kayak mau ngambil gitu. Iya. Ngambil aku. Jadi itulah mungkin tanda-tanda awal. Mungkin benar kata orang daerah-daerah sini mungkin banyak hal-hal kayak gitu. Yang mistis-mistis lah. Iya, Bang. Betul-betul kalian di kampung horor ini. Iya. Jadi tanda-tandanya juga nggak lama dari situ 1 minggu itu datang ular. Kemana? Ke rumah? Ke rumah. Ke pastor itu? Iya. Pokoknya halaman itu ular itu, Bang. Nanti datang ular. Pokoknya ada aja ular setiap hari datang selama 1 minggu gitu, Bang. Ular setiap hari datang? Iya, Bang. 1 minggu beruntun gitu. Kata mama saya gitu kan. Emang nggak ditangkap, nggak dia lewat aja deh gitu ya? Ya kan pokoknya mau datang ke pastori atau lewat dari halaman gitu, ya pasti dibunuh lah kan, Bang, antisipasi kan. Jadi dibunuh papa saya. Tapi hari yang terakhirnya hari ke-7 dia berhasil masuk ke gereja. Kalau nggak salah 2 ekor itu masuk. Terus dikejar papa saya, dibunuh. Jadi air darahnya kan ada situ, darahnya ada. Jadi kalau yang lainnya itu kalau dibunuh ada darahnya pun amisnya kan langsung hilang, Bang. Besoknya hilang. Tapi amisnya ini nggak hilang, Bang. Nggak hilang? Hilangnya itu mungkin sekitar semingguan lebih. Padahal itu udah dikasih kayak pewangi atau apa, udah dipel. Tapi aroma amisnya itu kuat banget, Bang. Gitu. Jadi pas kalian gereja ibadah berasa berarti? Iya, mungkin berasa, Bang. Iya. Jadi karena kan aneh aja kan. Terus ada ular, mungkin ular sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi ini kan setiap hari dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu beruntun pula gitu. Udah itu hari terakhirnya kan berbeda. Ularnya itu meninggalkan bau amis yang susah dihilangkan gitu. Oke. Juga mungkin dari situ juga. Tapi bapak tetap orangnya berprinsip teguh, tetap bertahan situ. Akhirnya tetap mulai bertahan ya. Iya, bertahan. Dan mama ngedukung pada waktu itu ya. Mendukung, Bang. Luar biasa, istri yang benar-benar menopang suami nih. Iya, Bang. Cuman ada juga bukti kenapa daerah dari situ juga ada pernah jemaat. Nggak jauh dari gereja kami, dari rumah juga. Pokoknya tetangga kami gitu, ngontrak di situ. Jadi ketika itu dia anaknya itu teman saya. Ketika ini ceritanya waktu saya SD. Mamanya ini kayak lagi malas lah gereja. Jadi ngontrak di situ per tahun. Per tahun. Terus
dia lagi nggak, posisinya lagi nggak ibadah, tiba-tiba kayak serasa dilemparin dilemparin batu gitu bang. Oke. Terus yang paling parahnya dia pokoknya dilempar sampai terbang gitu bang. Terbang? Iya, lagi mandi diceritain gitu. Apanya yang terbang? Ibu itu Oke. lagi dia kan dilapor ke bapak gitu kan, karena kan memang dekat banget itu bang. Cuman pokoknya jaraknya rumah tetangga aja lah. Oke. Bersebelahan. Akhirnya dikasih tahu, Pak, saya ada diganggu gini Pak. Ada roh setan gitu. Ketika saya mandi, pertama kayak saya dilempari batu gitu. Terus saya nggak tahu kenapa tercampak-campak gini. Jadi badannya ibu ini dilempar ke tembok gitu, sampai naik ke atas gitu. Iya. Akhirnya kami ajak juga penatua yang dari 8 orang ini, ada salah satu penatua juga. Ini dia ada jadi jadi penatua. Iya, yang karena setia kan. Setia ya. Nah, jadi doain. Tapi tetap aja itu diganggu gitu bang. Jadi ceritanya ini kan kontraknya 1 tahun. Jadi mau keluar lah ini, diambil lah uang sisanya ini, kan masih lama itu. Posisinya baru hanya beberapa bulan doang. Jadi mau diambil lah uangnya itu yang nggak dipakai selama berapa bulan kemudian. Terus yang punya kontrakannya ini nggak bolehin. Katanya habisin. Iya, nggak boleh. Kalau mau keluar ya keluar. Uangnya nggak boleh diambil. Dan yang buat curiganya itu yang nggak pasti juga sih bang. Korbannya bukan cuma ibu ini doang. Jadi dia buat sewa, terus nanti sekitar ada berapa bulan, tapi kontraknya per tahun. Nanti dia diganggu, pergi ya udah nggak bisa diminta uang gitu. Dan ada juga jemaat juga gitu, bau saya di samping rumahnya itu juga kontrak. Posisinya kayak gitu juga. Nanti ada itu gerak-gerak gitu barang gitu bang. Iya. Ya namanya nggak tahan kan. Ada kayak gitu juga, bukannya pasti ada sesuatu yang dibuat di situ. Iya, ada sesuatu di situ. Ada sesuatu. Jadi gimana? Jadi akhirnya karena posisinya juga baru, udah kontrak setahun, ya udah keluar nggak bisa diambil uangnya, nggak mau orangnya gitu. Jadi betul-betul keluar dia? Keluar lah, karena nggak tahan. Nggak tahan lah dia gitu, apalagi nggak kuat imannya kan? Iya. Jadi tapi nggak nuduh juga, mungkin bisa jadi. Itulah. Mungkin juga yang memang nggak nyaman aja jadinya gitu. Mungkin nggak nyaman aja. Itulah yang mungkin tanda-tanda juga ada di daerah situ yang melihara gitu bang. Jadi memang udah banyak tanda lah ya. Iya. Ini perjuangan bapak luar biasa ini. Betul, mau bang. melayani di tempat kayak gitu. Iya bang. Udah itu juga tetangga-tetangga sekitar itu sampai sekarang pun agak kurang menerima sih bang. Kurang menerima ya? Iya, nggak tahu kenapa, udah coba berbuat baik atau gimana, pasti ada aja gitu. Ya ampun. Tapi bapak tetap prinsip, pokoknya gembalain terus gitu. Gembalain terus. Pokoknya sampai saya ngelanjutin nanti pun pokoknya di situ. Tapi cerita ada juga ketika ada satu keluarga, bukan sih suami istri. Suami istri, jadi istrinya ini kerasukan bang. Istrinya kerasukan? Iya. Posisinya aku itu hari Minggu. Minggu malam, bukan malam Minggu ya bang. Minggu malam. Minggu malam ini. Minggu malam. Itu bapak baru pulang dari pelayanan. Terus saya itu di depan rumah itu ada lapangan badminton. Lapangan badminton. Saya sama pokoknya rame situ yang main badminton. Ganti-gantian tetangga sekitar. Bahkan Cina-Cina ada juga. Terus orang panatua yang ikut sama bapak baru pulang juga masih di situlah di Pastori. Kalau nggak salah itu nonton motor GP. Ini posisinya baru sekitar jam-jam 7 atau jam 8 itu bang. Iya, jam 8. Baru pelayan yang lain lagi latihan musik posisinya situ. Latihan musik. Iya. Jadi sebelum datang yang keluarga suami istri ini, pertama dia ke dukun dulu bang. Ke dukun? Iya. Berarti ada juga dukun di sana ya? Dukun banyak bang. Dukun banyak? Banyak bang.
Berserak gitu bang, dukun. Serius berserak? Iya. Oh my. Pokoknya dukun berserak gitu. Tapi lucunya di sini pertama suami istri ini kan istrinya kerasukan. Nah, dibuat di di keranjang, namanya along-along kalau tempat kami. Along-along. Iya, biasanya itu kayak keranjang rotan. Untuk kiri kanan bisa tengah gini. Oh kayak di motor gitu. Iya, di motor. Oh jadi kayak bawa koran gitu yang mau bawa barang-barang itu kan. Iya, tapi ini dari rotan. Tapi dari rotannya. Dari rotan. Oh. Nah, biasa itu dipakai kalau enggak untuk ngelangsir sawit, kalau enggak bawa-bawa alat-alat gitu lah bang, atau enggak jualan daging. Oh jadi ditaruh di situ. Nah, jadi taruh istrinya situ diikat. Ditaruh di tempat apa itu? Along-along. Along-along itu, iya. Oh. Nah, pertama dibawa ke dukun ini, kan? Bawa ke dukun, terus. Oh diikat. Oke. Terus waktu tempat dukunnya ini biasalah kalau dukun kan ada mantra-mantra yang segala macam. Mantrain lah. Ada mungkin dari cerita bapak ini mungkin ada sekitar sejaman atau 2 jaman itu bang, mantra-mantra. Gak lepas-lepas. Gak lepas-lepas. Masih aja dia menggeliat-geliat gitu bang. Oh itulah makanya diikat. Iya diikat. Ya, karena dia ternyata dia menggeliat-geliat gitu. Dia juga banting-bantingkan diri. Wah persis Gitu. sekali kayak di Alkitab ya, membanting. Iya bang. Posisinya juga kayak ular juga dia bang. Wah. Iya. Jadi mungkin antara dukunnya takut atau gimana, terus dia nggak mau rekomendasi ke dukun yang lain. Lucunya gitu. Ya, jadi supaya untuk mengusirnya ini, jadi dibilang lah sama bapak ini, supaya aku tahu caranya supaya untuk istrimu ini lepas daripada kerasukan ini, katanya gitu. Namanya seorang suami kan tuh istrinya. Jadi pak gimana pun caranya kasih tahu. Terus katanya pergilah kau ke GBI 79. Gereja GBI 79 katanya gitu. Tempat kami pak. Jadi ini dukun rekomendasi ke gereja. Seorang dukun rekomendasi ke gereja itu. Bukan direkomendasi ke kawannya yang lain yang dukun lebih sakti gitu ya. Iya, minta bantu gitu kan. Iya. Astaga, ini malah rekomendasi ke gereja, berarti tahu gereja dia. Tahu gereja juga dia. Oke, terus singkat cerita, Pergilah dia. Malam itu juga. Dari sore kan udah mau menjelang malam. Ya udah dia kan nggak mau, istrinya masih terkepar gitu bang. Masih diikat lagi, dimasukin ke along-along lagi. Wah, aduh. Terus posisinya itu tempat dukunnya itu nggak jauh juga dari tempat kami bang. Ada 1 kilo doang. Ada 1 kilo aja. Ya. Namanya Pasar Minggu, dikenal. Akhirnya itu pergilah dia dari Pasar Minggu ke tempat kami 79. Pas udah nyampe itu kan bang, pertama nyari, ini benar ya, yang GBI 79 katanya gitu. Benar kata ada yang nyambutnya itu, abang-abang. Ya yang lagi di situ lah itu ya. Iya. Saya lagi nengok orang main badminton bang, lagi main badminton, nunggu giliran ini. Oh yang giliran. Kenapa ini bapak pakai, dia kayak habis jualan juga, karena memang status bapak itu jualan daging. Gondit. Jadi apa itu gondit? Daging babi. Daging babi. Ya B2. Oh itulah kurasa dapat jualan dia itu berasa. Iya betul. Along-along itu. Iya. Mah di situ diikat. Oke. Terus ini memang benar GBI 79 katanya gitu. Benar pak. Ada nggak gembalanya? Oh betul ada. Kebetulan baru pulang pendetanya, kata abang ini. Diajaklah ke pastori gitu. Masuk ke dalam, langsung Pak Shalom Pak, ini benar bapak gembala pendeta di GBI 79. Oh shalom benar kata bapak saya gitu. Oh di situ kan posisinya bapak ini khawatir sama istrinya kan. Pak saya sambil udah nangis juga. Pak minta tolong Pak. Istri saya kerasukan pak gitu. Di mana di motor pak katanya gitu. Diajaklah panatua sama pelayan yang lagi latihan musik ini. Ayo kita doakan gitu kan. Pak mana pak istri bapak gitu. Terus diajak, ayo pak itu ke motor saya pak. Pas udah dekat motor, ngomong papa saya, mananya istrimu katanya. Kok nggak ada, katamu di motor. Itu pak saya ikat. Astaga. Kayak
babi kok istrimu. Iya diikat bang, diikat terus agak ditutupi kain gitu, jadi kan nggak nampak, nggak kelihatan. Makanya bapak bilang mana istrimu, diikat. Oke. Mungkin nggak ekspektasi juga di along-along manusia diikat, manusia gitu. iya. Ya ampun. Akhirnya dibantu, dikeluarkan ikatannya, memang udah terikat kali bang. Wow. Iya. Tapi memang posisinya itu masih agak diikat juga, tapi tangannya bawa jalan ke gereja, tapi memang masih kerasukan bang. Aku pun nengok kenapa itu kan, kira kayak orang-orang yang agak lain gitu ya. Nah, akhirnya penasaran lah aku, jadi nggak jadi aku main badminton ini. Ku intip lah kan. Akhirnya memang ditopang doa juga. Wih memang betulan kerasukan bang. Dia kayak memang ular dia, mengelek gitu, baru mendesis gitu. Iya. Baru banting-bantingkan diri, tapi didoakan gitu beramai-ramai gitu, sekitar 10 menit 15 menit baru lepas bang. Puji Iya. Tuhan. Puji Tuhannya gitu, puji Tuhan. Ya, lepas 15 menit itu ya. Iya bang. Iya lepas gitu kan, tapi saya melihatnya itu kan merinding juga itu bang. Iya. Karena kau di lokasi langsung pada waktu itu. Lokasi langsung, tapi nggak ikut doain. Jadi doain. Yang olah dari luar itu, dari jauh itu ya? Jadi dari jendela. Dari jendela. Iya. Jadi kan jendela kami itu cuman jendela apa namanya, besi-besi gitu, tapi bolong, nggak ada ditutupi apa-apa bang. Oh, kayak apa? Tralis, iya gereja. Tapi doain gereja kan. Wih nengok secara langsung itu bang. Apa namanya, dia manifestasi gitu. Teriak-teriak berarti itu? Teriak-teriak bang. Menggeliat kayak ular gitu kan. Terus pokoknya udah sadar barulah lega. Tapi yang lucunya kenapa bisa dukun lah? Iya, ini dukun pula yang rekomendasi. Karena kan ditanya, Bapak dari mana tahu gereja ini? Iya Pak, saya pertama ke dukun di pasar Minggu sana Pak. Nggak lepas-lepas buat. Akhirnya nyerah dukunnya, disuruh ke sini Pak, katanya gitu. Seorang dukun bisa juga kenal gereja. Ya ampun. Oke. Dan satu jiwa dilepaskan pada malam hari itu ya. Iya, satu jiwa dilepaskan. Ya ampun. Unik berarti pelayanan keluarga kalian di sana ya. Betul Pak. Ya ampun. Ada pelayanan seperti apa lagi di sana? Mungkin secara pernikahan ya bang. Kalau pernikahan itu mungkin setuju dengan seperti abang. Oke. Ya karena aku dari firman. Dari firman. Ya bapak juga sesuai memegang sesuai firman Alkitab, murni gitu. Jadi bapak itu nggak orangnya tegas, nggak mau toleran gitu. Bagus, mantap. Udah itu bapak juga orangnya nggak bisa disetir. Disetir itu kayak apa mau jemaat harus diikutin. Kalau nggak mau saya pindah gereja. Ya udah kalau bapak, kalau kau mau pindah kau. Iya. Bagus. Tapi kalau saya lihat ya bang, secara ada godaan ketika orang lumayan berduit, minta dinikahin, tapi kawin cerai. Maksudnya ada orang nih datang ke bapak, minta diberkati, tapi posisinya cerai. Yang cerai siapanya nih? Dua-duanya. Berarti si calon suami, calon istri dua-duanya cerai hidup. Kristen. Datang ke pastori. Bapak nggak tahu awalnya. Ya pikir kan datang lah nih pasangan ini. Awalnya mau cerita-cerita bawa kue-kue gitu. Dibawa kue-kue semuanya. Biasa itu kan. Awalnya cerita santai gitu kan. Nggak langsung to the point. Enggak langsung. Ya pancingan dulu kan. Akhirnya udah mulai agak lama. Kalau nggak salah itu saya yang buatin minum tehnya itu. Yang bikin. Iya. Akhirnya udah mulai. Akhirnya bapak kan orangnya memang sih awalnya basa-basi nggak apa-apa. Cuman pasti bapak itu langsung mau ngapain poin. Iya. Intinya mau ngapain ini? Karena kan juga bukan jemaat juga. Bukan jemaat. Iya, bukan jemaat. Terus dia ngomong, Pak saya mau dinikahkan gitu. Minta pemberkatan. Oh boleh, tapi kalian statusnya gimana? Gini. Saya baru cerai Pak. Terus pasangan saya yang mau saya nikahin ini baru cerai juga. Baru lagi. Baru gitu kan. Udah kong kali kong ini. Udah itu kan.
Bapak ya mungkin udah makan kue lah gitu kan. Oh, udah dimakan kuenya? Iya. Oke. Akhirnya pokoknya nggak boleh kayak gitu, dijelaskan bapak lah gimana kan. Kalau orang udah bercerai itu secara hidup itu nggak boleh. Harus kembali kepada pasangan, yang nggak boleh pisah gitu kan. Iya. Akhirnya dia sampai nawarin duit, yaudah bapak mau berapa juta gitu, yang penting berkati kami. Kami pun menjadi mau jadi apa namanya, jemaat tetap di sini katanya. Gitu. Mantap kali godaan itu. Secara godaan ya memang terang-terangan, mau berapa, mau 10 juta, mau berapa juta gitu. Langsung dia nyebutin angka gitu kan. Nyebutin dia. Langsung situ bapak saya itu naik agak marah. Ya kan? Dibilang, kau pikir uangmu itu bisa mencuri kemuliaan Tuhan gitu? Kau pikir bisa toleran dengan dosa dengan uangmu yang gak seberapa itu? Pergi keluar kau. Kau bawa makananmu. Masa gitu. Iya bang. Kau bawa makanan gitu. Pergi sana. Mantap. Kalau kau mau dipulihkan, pulih kau kembali ke istrimu yang lama. Iya. Bukan kau kembali Suamimu. mencari yang baru gitu. Iya, mencari yang baru. Sama aja kalian berzina nanti akhirnya. Wah, tapi ini baru pendeta. Iya. Udah. Kayaknya di situ lihat udah pergi semua macam diludahin bapak lah itu. Masa? Karena sempat dimakan. Udah dia makan kue bolu. Dibawa pergi sana. Dibawa mereka lah lagi pergi sana bawa. Ya bagus. Ya, jadi ini buat pendeta-pendeta di luar sana, ini patut dicontoh nih. Jadi pendeta harus benar-benar tegas, benar-benar melakukan firman Tuhan ya. Iya, Bang. Wah, mantap, salut untuk Bapak ini ya. Karena memang banyak pendeta di luar sana sampai hari ini memberkati pernikahan kedua. Padahal betul. pasangan masih hidup. Kalau pasangan mati ya nggak apa-apa. Iya. Gitu loh. Pasangan mati nggak apa-apa. Pasangan meninggal udah nggak bernyawa lagi nggak apa-apa menikah yang kedua kali. Betul, Bang. Nggak ada masalah. Tapi kalau masih hidup ya nggak bisa. Iya. Ya. Jadi ada begitu banyak sampai sekarang ya mengatasnamakan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dan lain-lain. Iya, Bang. Iya, nggak gitu-gitu amat. Tuhan, kebaikan Tuhan nggak bukan untuk dipermainkan gitu loh. Betul. Ya ampun. Itu juga salah satu membuat orang nggak mau suka sama gereja kami. Oh. Iya. Memang kalau mengikutin murni firman Tuhan ini pasti nggak disukain dunia. Iya. Betul. Bayar harga. Itu juga faktor mungkin dari lingkungan. Memang dikenal itu satu, gereja nggak bisa menikahin kawin cerai. Oh, oke. Dua, nggak beradat gitu. Jadat gitu. Nah, akhirnya bapak juga orangnya kan tegas. Udah itu melihat teman-teman pendeta yang lain, sahabat-sahabatnya ada yang melakukan pernikahan seperti itu, pasti ditegur. Kalau bapak orangnya nggak mau segan-segan, Nah, langsung aja negor. iya negar. Tapi negornya bukan di umum, Iya. datang ke rumah, datang ke rumah sahabatnya ini, teman-temannya ini, ngomong kamu nggak boleh seperti itu. Iya. Dinasihati, dijelasin juga secara Alkitab, ada perdebatan lah. Iya. Cuman Ya. Iya. mereka akhirnya jadi ngerti, tapi sakit hati. Iya. Pokoknya itu dibenci lah bapak. Banyak pendeta itu. Banyak pendeta itu yang benci. Karena memang banyak juga di sana yang memberkati cerai Seperti itu itu. ya. Iya bang. Ya ampun. Mungkin nggak salah satu sih. Mungkin menjadi orang yang, menjadi salah satu orang yang bapak itu bisa dibilang di Riau itu yang berani tegas nasihatin, bukan hanya untuk jemaat, tetapi untuk pendeta-pendeta juga. Pendeta juga berani. Iya, berani. Mantap ini. Tapi saya lihat kan, wih bapak ini makin lama makin dibenci orang, Iya. bukannya disukain orang kan. Makin Padahal dibenci. mengikuti firman Tuhan. Iya. Harusnya makin apa gitu, makin Iya. dikenal baik gitu. Kayak bayar harga gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu sebelum saya sekolah teologi ya bang. Jadi salah satu. Sebenarnya saya nggak berpikir sekolah teologi, tapi pas ketika udah disuruh sekolah teologi dengan konsen bayar harga yang seperti itu bisa dibenci orang, membuat saya juga awalnya nggak mau jadi pendeta, menjadi sekolah teologi. Kali itu. Iya, nengok penderitaan orang tua gitu. Iya, jadi udah kau tengok lah ya. Udah aku tengok. Karena kan memang dari awal merintis. Iya, dari awal. Jadi memang kau lihat semuanya ya, perkembangan hari demi hari, apa yang terjadi, bagaimana pelayanan bapak mama gitu ya. Iya.
Dari faktor lingkungan, dari faktor jemaat, dari gereja-gereja lain juga yang nyerang gitu kan. Nyerang juga, Mak? Iya. Gereja lain nyerang? Iya. Bahkan sesama sinode juga kadang kayak nyindir-nyindir gini. Jadi Bapak orangnya nggak mau langsung balas di grup atau di apa gitu. Kadang kan ada grup-grup pejabat. Iya. Yaudah ketika ada sidang Ya. sidang majelis daerah kalau nggak salah itu Pas jumpa ada ruang perdebatan, ya udah sih itu fight-nya. Bapak orangnya gitu. Mantap ini, Bang. Iya. Cuman ya gitu pasti dibenci. Iya, Iya betul, nggak apa-apa. Apa biasa itu. Iya Bang. Karena Yesus juga bilang kamu akan dibenci karena namaku. Betul Bang. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Bahkan beberapa murid Yesus pada waktu itu pun mengundurkan diri dari karena terlalu omongannya terlalu tegas. Iya, Bang. Jadi waduh, murid-murid mengundurkan diri ya. Banyak murid-murid mengundurkan diri gitu. Nah, ini cerita sebelum aku dipanggil untuk menjadi sekolah teologi. Jadi jujur aja karena tadi kan ada cerita mistis. Memang dulu aku memang orangnya penakut, Bang. Oh, penakut ya? Penakut banget. Kalau kau tengok-tengok gitu-gitu, wah. Kalau pernah nengok, Bang. Tapi nggak takut. Kalau nengok nggak takut. Tapi kalau sendiri takut. Oh, sendiri takut. Tapi nengok sendiri nggak takut. Oh gitu. Iya. Ini unik juga. Uniknya gitu, Bang. Jadi ketika pokoknya itu masih SD itu juga masih penakut. Pokoknya depan orang tua pura-pura berani. Disuruh ke belakang. Pokoknya berani tapi lari. Udah dekat dengan orang tua jalan pelan. Dulu kayak munafik banget gitu. Wajar lah masih anak-anak dulu. Ya. Jadi mulai itu berani itu ketika ada orang Jambi kerasukan anak suku dalam. Ini ceritanya dibawa pendeta GBI juga, teman Bapak. Iya. Dari pedalaman sana ke Kandis. Jadi nggak diceritakan juga ini nggak apa, dia kerasukan waktu kemarin ada rosetan dalam tubuh si istri ini, ibu ini. Terus ini kebetulan pasangan muda, pengantin muda, tapi suku anak dalam. Iya, di Jambi. Terus sebenarnya secara berpikir papa saya, kenapa dibawa ke Kandis, kenapa nggak diselesain sendiri gitu? Sana gitu kan. Iya. Jadi secara nggak langsung minta papa saya itu untuk melepaskan nenek. Melepaskan. Iya. Kalau papa saya orang biasa, tapi tapi kalau kita percaya kan, diurapi Tuhan semua pun bisa melepaskan. Menengking dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa. Ya nggak perlu ragu. Jadi memang sih didoakan. Waktu baru sampainya itu kalau nggak salah itu malam. Besoknya itu cerita sharing sama anak suku dalamnya ini. Didoakan lah sore. Siang. Terus dapat telepon papa saya. Diajak ke namanya Kota Duri. Jaraknya itu 1 jam ya. 1 jam ya. Jadi diajak itu untuk ada KKR kalau nggak salah. KKR pokoknya ada ibadah lah. Iya. Di Kota Duri. Diajak lah pendeta yang dari Jambi. Nah, sisa ibu gembala itu sama pergi lah sama pendeta-pendeta teman-teman bapak gitu ke Duri. Jadi pas malam harinya itu orang bapak pergi manifestasi lah. Manifestasi. Iya, si cewek ini, kakak ini. Pas itu dia diantar suaminya ke kamar mandi. Kamar mandi belakang kami kan itu apa namanya, Bang? Apa? Agak terbuka. Iya, memang terbuka, Bang. Di luar. Di luar. Tapi itu memang semak gitu. Wah, banyak semak-semaknya gitu. Bukan semak sih, lebih ditanami pohon pisang gitu. Iya. Pohon-pohon pisang banyak. Pokoknya pemukiman juga di belakang rumah itu nggak ada. Nggak banyak, sedikit lah masih. Jadi ketika pas mau mandi, pas udah mau masuk, tiba-tiba di situ kemasukan. Jadi pertama yang sadar kan suaminya. Suaminya juga kayak ya masih ragu-ragu juga untuk mengenal Tuhan, ya kan? Aku di situ posisinya, kami kan ada kios di depannya itu. Jadi ini
gereja, pastori, Ah. lapangan badminton, Ah. depannya itu kios. Kios. Iya. Jadi aku dari kios itu pengen ke WC pipis. Ke WC lah, aku tinggalin kios itu sendiri. Udah malam ini posisi bang. Udah 7:30 kalau nggak salah itu, jam 7-an lah. Oke. Pergi ke WC, gue lihat, udah menggeliat gitu dia bang. Iya, udah masuk dia ke dalam kamar mandi itu, mau dikunci, udah dibanting gini badan kakak itu. Jadi si suami itu betul-betul berjuang lah itu di situ. Iya, berjuang, tapi megangin. Tapi dia nggak tahu cara ngusirnya gimana. Nggak tahu kenapa ditarik lah kan sama suaminya itu. Suaminya ini pas aku datang gitu kan, agak keluar supaya jangan terkunci. Takutnya nanti ada di bak mandi itu dicuburkan kan kepalanya, takutnya terjadi sesuatu. Ya pokoknya ditahan. Sama juga di situ ditahan sama ada anak muda yang tinggal di tempat kami. Oke. Iya. Kebetulan dekat situ dia. Iya. Tinggal memang di pastori. Tinggal di pastori ikut Iya. kalian. Anaknya saudara yang jemaat. Jadi dia bantu megangin. Udah itu juga anaknya ini yang tinggal ini juga berandal juga bang. Sebenarnya. Oke. Iya. Dia kayak megangin kuku katanya supaya dapat togel. Lucunya gitu. Dia megangin kukunya. Iya. Biar disebutin katanya gitu. Astaga, pikirku. Tapi pas aku nengok, tapi dia bilangnya itu setelah selesai itu. Tapi pas saya lihat itu, saya langsung kayak mana ya bang? Langsung lari gitu, langsung pegang gitu bang, kepalanya itu. Memang itu teriak dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak perperangan roh lah gitu bang. Iya. Itu memang adu mata itu, saya pun agak gentar sedikit juga bang. Oke, ya. Karena itu posisinya saya SMP bang. SMP artinya Kelas pelayanan 1. kayak gitu belum pernah kok kan? Belum pernah bang. Jadi itu pertama kali itu ya? Iya, kayak ibaratkan kegerakan roh Tuhan aja gitu. Mantap. Langsung kayak lawan ada orang dirasuki setan gitu. Tapi saya nggak nyadar. Iya. Saya nggak nyadar, ngomong pun macam ngomong sendiri bang. Gerak sendiri tapi nopang gitu kan. Sampai akhirnya itu mereda juga. Akhirnya dia pingsan. Akhirnya saya suruh abang itu yang tinggal tempat kami, panggil ibu gembala yang dari Jambi sama mama saya. Mama saya ada di rumah. Di pastori. Akhirnya dipanggil, tengok gitu kan. Kenapa tadi ini? Ada apa nih? Iya, dia habis Manifestasi. Iya betul. Tadi gini bu katanya. Akhirnya yaudah ayo kita bawa ke gereja. Sebenarnya sih nggak ke gereja, ke pastori. Gitu dulu. Kita tenangkan dulu dia, kita sadarkan. Sadarkan dulu. Saya balik ke kios ini. Jadi saya tuh udah penasaran banget. Saya minta dibantulah tutup kios ini karena masih SMP dulu. Ada jualan-jualan gas kami. Mindah-mindahnya sulit. Gas-gas tabung besar. Jadi mungkin nggak kuat dulu saya gitu. Waktu kelas 1 SMP tuh. Nggak karena penuh kan. Jadi kebetulan sebelum dia didoain lagi bang. Berulah lagi. Berulah lagi dia? Iya. Tapi berulahnya karena ibu pendeta ini bilangnya, Bu, ini kita perlu harus doakan sekali lagi katanya. Karena ini pasti belum sembuh total. Malah ibu gembala ini nggak percaya gitu. Terus? Akhirnya tiba-tiba muncul lagi dia. Habis ngomong gitu bang, muncul lagi gitu. Akhirnya dia dibawa ke gereja. Dipanggil satu penetua kami. Ya datang sini, yaudah bantu supaya doain. Datanglah itu. Terus ada 15 menit gak lepas-lepas, terus diusir lah yang apa ini? Anak muda ini. Dia yang diusir? Iya. Maka apa jadi dia yang diusir? Iya, pokoknya dia gak tahu kenapa kayak insting dari penetua ini kayak memperkeruh suasana. Ini yang gue rasa itu gitu. Iya. Nambah-nambah. Dia megangin kuku, nggak tahu megangin kuku, katanya kenapa? Dia megangin dia kukunya. Iya, kuku kaki. Kuku kaki. Pokoknya memang ngincar togel dia. Terus diusir, kau pergi sana kau.
kau nggak tahu kenapa ini, pokoknya keluarlah kau, katanya. Disebut namanya kan, keluarlah dia, kayak sedih gitu abang itu. Akhirnya dijumpai aku, udahlah kau tutup kios aja sama si Aan, katanya gitu. Karena saya kan dipanggil Aan di rumah, nah, bukan John. Ya udah kau bantu aja si Aan itu tutup kios. Ya udah, datanglah dia, udah mukanya matanya merah. Terus kenapa kau bang? Aku disuruh keluar sama om itu, katanya. Kenapa rupanya? Iya, aku sebenarnya mau kupegang kukunya biar dapat togel, katanya gitu. Aku waktu kecil ya nggak tahu lah itu apa. Ya kalau mikir sekarang ya kapul lah kau, pantas lah. Kau hanya simbolisnya. Betul, kau setannya. Kau hanya setannya. Nah, akhirnya tutup kios. Pas udah selesai tutup kios, memang nggak lamanya itu bang tutup kios, ada hampir 10 menit. Pas aku udah balik, udah ditenangin, udah tenang. Ya puji Tuhannya. Ya ampun. Mungkin dari situ kan aku kan orangnya penakut. Mungkin dari situ ada berani. Agak sedikit berani. Sedikit. Memang awal-awalnya itu berani, tapi udah setengah tahun udah mulai agak-agak penakut gitu. Jadi itu cita-cita saya nggak ada mau jadi hamba Tuhan. Yang mau jadi hamba Tuhan itu abang saya. Yang paling besar? Paling besar, Kian. Abis dia tamat SMK. Iya pas itu. Saya kelas 6 kalau nggak salah itu dia mau tamat. Disuruh dia mau jadi sekolah hamba Tuhan. Tapi dia nggak mau. Oh, dia nggak mau? Iya. Jadi diharapkan abang yang kedua. Abang kedua ini dia memang sama-sama abang ini support pelayanan di gereja. Tapi waktu di sekolah juga aktif kerohanian. Akhirnya dia nggak mau, bapak juga nggak mau maksa. Abang kedua juga begitu, aktif sering khotbah di di sekolah gitu. Udah memang ditengok bapak, memang inilah penerusku. Rupanya pas setelah tamat dia maunya sekolah kuliah sekuler. Di universitas dekat Universitas Riau lah, yang ada di Riau. Akhirnya waktu ketika saya beranjak SMK, saya kan cita-citanya badminton. Memang saya ngejar banget badminton bang, karena saya ketinggalan. Ada selisih adik tingkat saya 2 atau 3 tahun di bawah saya tuh. Udah masuk Jarum. Iya, PT Jarum yang terkenal di badminton. Oke. Dia masih SD, saya udah SMP. Kayak saya rasanya kok nggak jadi apa-apa gitu. Udah mulai kelas 2 itu dia udah main aja di nasional. Iri lah gitu. Saya cuman main-main di tingkat kampung, menang-menang situ aja. Akhirnya saya gugurkan lah mimpi saya tuh. Jadi pengen pengusaha. Pengusaha. Iya. Karena memang saya dari kecil juga, karena kan orang tua orangnya aktif. Apa aja pokoknya dibuat supaya bukan hanya berharap kepada gereja, dibuat jualan-jualan atau apa gitu, supaya jadi contoh jemaat juga. Karena kan faktor jemaat juga ekonominya nggak bagus. Ada juga supaya ada jemaat itu yang suka nyuri brondolan. Brondolan? Iya. Apa sawit? Kan biji-bijinya itu namanya brondolan. Jadi yang orang habis manen, rontok buah-buah kecil-kecilnya itu dipungut. Bisa itu dijual. Habis itu kan dikumpul dijual, lebih mahal daripada buah sawitnya gitu. Loh, itu lebih mahal? Iya bang. Daripada sawit besar. Kalau hitungan per kilo. Per kilo. Jadi itulah bapak sekalian agak memberikan contoh. Kan bisa kalian tanamin sesuatu gitu. Jadi atau buka jualan-jualan apa gitu. Jadi bapak orangnya apa aja pokoknya bisa dibuat jualan. Jadi aku sebenarnya teringat juga dari TK itu udah belajar kayak buat es. Es apa ya, kayak es lilin, es disuntik air. Air. Ya kayak Oreo. Dulu namanya jualannya itu apa ya, ada lupa lah aku. Pokoknya disuntik air, jualan es gitu. Akhirnya ketika udah SMP kelas 3 mau masuk SMK, bingung lah nih, kok mau jurusan apa? Kok harus SMK katanya. Nggak usah SMA. Tapi kalau masuk SMA juga nggak apa-apa, tapi SMA 1 yang terbaik. Kalau nggak SMK 1, antara gitu.
Jadi nggak masuk lah aku di SMA 1 gara-gara ada rayon. Jadi tiba-tiba masuk SMK, coba daftar di SMK 1 masuk. Nah, dah bingung lah ini mau ngambil jurusannya kan. Gua ambil aja jurusan yang paling kusuka, pemasaran. Karena kan di rumah ada juga kios. Adalah modal. Kupikir kayak gitu. Pemasaran. Jadi situ belajar pemasaran, jadi pengen pengusaha lah ini. Nah, jadi pokoknya dari usaha itu cuman dulu jualan ciki-ciki gas gitu. Akhirnya rubah, renovasi. Jualan pertama sih dari abang jualan ikan hias. Terus aku yang ngembangin. Terus Agrep jualan waktu lagi hitnya itu lagi pas juga Covid. Boba. Boba. Jadi tempat kami tuh boba itu kami lah orang kedua di situ. Tapi jaraknya jauh, Bang. Yang jualan boba yang pertama namanya Midibar. Dia sekitar 8 kilo dari rumah. Kan jauh itu. Nah, jadi kami dari pasar Minggu belinya ke kami. Akhirnya kan nampak ini keuangan ini kan. Mantap ini. Bisa aku kembangin ini kan. Usaha ini apa aja dari ikan hias lancar dari saya jualan ikan cupang juga, Bang. Semuanya juga. Cupang juga ya. Jualan pulsa apa pokoknya jualin lah, Bang. Nampak lah ini keuangan ini. Tapi memang nggak saya pegang. Memang saya untuk orang tua kan. Akhirnya saya pengen lanjutin kayak usaha gini, tiba-tiba waktu semester 2 kelas 1 memang lagi hit-hitnya gitu jualan. Dibilang kau nanti jadi sekolah hamba Tuhan. Wah, saya rasanya kesel banget itu, tapi cuman sekilas gitu aja. Kau cocoknya sekolah hamba Tuhan. Gitu ya? Masa aku kenapa nggak abang gitu? Nuntut juga kan. Tapi satu abang yang pertama kerja, satu kuliah. Bingung juga siapa yang gantiin papa ini kan. Akhirnya udah mau kelas 2. Memang sih udah dari usaha itu udah ada jelas nampaknya itu beli motor. Udah beli motor. Udah beli motor. Sebenarnya saya kasih ke mama itu supaya nanti akhirnya jadi beli motor untukku untuk kendaraan sekolah. Udah itu apa namanya, sering berjalannya waktu. Kelas 2 itu dibilang kau jadi hamba Tuhan. Aku nolak terus. Nolaknya beraninya ngomongin sama mama. Kalau sama papa nunduk-nunduk aja. Agak-agak apa gitu, murung-murung gitu. Janganlah gitu. Tapi mama juga pejabat pendeta kan? Pendeta juga? Iya, pejabat pendeta. Tapi ujian juga sih itu ada ketika memang kerasukan lagi. Ada kerasukan lagi? Dan itu nggak tahu kenapa lagi suasananya itu di sekolah kami itu nggak belajar. Jadi udah selesai pembelajaran itu. Tepatnya kalau nggak salah hari Sabtu itu, Bang. Kami Sabtu sekolah. Sabtu sekolah. Jadi itu ada kerasukan setan itu. Di sekolah. Di sekolah. Agama tetangga, perempuan. Iya. Awalnya aku kan posisinya biasanya nolak. Tiba-tiba waktu di kelas, saya di kelas dengar berita. Itu di kantor itu, depan kantor, di belakang kantor ada itu si Anu kerasukan setan. Entah iya atau enggak. Ya udah, pertama kami ngejek ece itu pura-pura itu kami bilang. Tapi ku aja juga temanku, ayolah kita ke sana nengok aja, apa salahnya kan. Pas ke situ teman saya bilang, ngapain situ John? Capek-capekin aja, panas lagi situ. Udah lah saya paksa teman saya. Udah nyampe di situ, saya lihat lah dia udah memang udah ronta. Abang saya kan posisinya kelas 2. Yang meganginnya itu abang kelas 3. Badannya besar. Mungkin susah abang juga lah itu. Dia megangin sambil baca-baca itunya lah. Tapi dia pas diempaskan gini kecampak. Kecampak pula dia. Kecampak, Bang. Wih, kuat nih. Tapi pas saya baru lihat gitu, udah orang nggak bisa megang dia. Nggak tahu kenapa langsung kayak, memang kan ditutup orang. Saya nengok kan karena saya tinggi. Nggak bisa nengok. Bisa. Terus saya minggirkan orang, lompat langsung kayak spontan doakan. Terus memang itu tekanannya itu banyak, Bang. Tekanannya itu bukan hanya dari roh setan.
Tapi dari satu sekolah yang lihat, Iya. guru lihat, terus saya diejain. Saya lihat, saya nopang doa, saya lihat agama tetangga ngejek saya. Iya. Tuhanmu gak ada itu, sambil nyebutin Yesus itu gak ada itu, katanya gitu. Gak bakal bisa. Pokoknya saya berdoa, Tuhan tolong saya, jangan permalukan saya. Iya. Pokoknya lawan manifestasi si cewek ini lama bang. Terus dipegangin abang tingkat ini. Pas dipegang ini kecampak, saya bingung. Pas saya megang dia nggak gerak, tapi kepanasan. Sambil dia berdoa Tuhan. Terus abis itu saya lihat kayak dia ada megang-megang pertahanin gelang gitu di tangan. Tapi kayak biasanya gelang-gelang hias, tapi nggak tahu kenapa kayak insting saya, bang minta tolong bang pegangan ini biar saya buka gini. Akhirnya abang itu nggak bisa megangin. Saya megangin tapi abang itu yang buka. Jadi kayak yang lain itu nggak ada yang berani nopang lagi, kayak cuman bantu megang. Walaupun megang kaki tangan kecampak. Tapi akhirnya saya ambil itu, bang jaga dulu ya bang, saya bakar dulu ya. Abis itu bakar, teriak dia, gelangku kurang ajar katanya gitu. Ngomong gitu, mana gelangku? Dicari lah aku. Aku bakarnya depan kantor. Mana gelang si Anu katanya. Ini ku bakar, ku bilang. Kenapa kau bakar? Ya kalau nggak dibakar ini, kayak mana dia mau lepas katanya gitu. Emang iya, katanya gitu. Kan? Kata orang, bakar, ya? aku pede aja. Pokoknya percaya lah, percaya, beriman aja. Terus ku tengok anak pendeta, lah bantu aku, kita topang doa sama-sama. Kalau pasti sama-sama lebih kuat gitu kan. Sama ada yang aktif di pelayanan. Terus datang yang aktif pelayanan ini, maaf lah ya, aku mau ke kelas, mau tidur katanya, numpung jam kosong. Kosong. Jadi nggak ada yang bantu aku bang. Ya udah, abis bakar, dibawa ke kantor. Saya lihat juga guru agama, guru-guru yang lainnya juga. Pas dibawa ke kantor, kayak gitu. Kenapa dibawa ke sini? Bawa sana. Tapi malah dibawa ke kantor. Pokoknya saya topang lagi 2 gitu, karena supaya nggak dikerumunin lagi. Iya. Topang itu saksi itu guru itu. Saya topang dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya saya mau digigit. Yang lainnya hampir kena sikit, tapi saya nggak bisa. Saya pegang kepalanya. Pokoknya dia nggak berkutik gitu, sampai akhirnya doain lepas lah ini. Di situ lah mulai terpanggil kau itu ya? Di situ juga belum bang. Belum juga bang. Jangan kali cerita ini. Tapi saya ceritain langsung gitu pertama ke mama. Pulang dari sekolah kan, ke mama. Habis itu pas pulang, habis ku ceritain ke mama, itu sore hari, pas malamnya papa itu mama itu ceritain ke papa. Pas malamnya itu dipanggil aku. Benar ya kamu habis ngusir setan gini-gini. Ceritain gini-gini. Berarti memang benar lah kamu jadi panggilan hamba Tuhan katanya gitu. Karena dibilang gitu kepahitan aku bang. Jujur aja ini. Iya. Karena memang nggak mau. Karena udah lihat sendiri perjuangan orang tua gimana, beratnya itu gimana. Memang mau melayani Tuhan. Jadi pendeta bisa lah, tapi gembala itu berat sekali bang. Berat sekali. Karena harus gantiin bapak nih gitu ya. Gantiin bapak, belum tentu diterima segala macam. Tangga. Akhirnya saya juga agak jadi nakal dikit lah. Tapi tanpa diketahui orang tua. Apa wajar lah itu anak muda. Tapi saya nggak merokok, nggak minum segala macam. Pokoknya adalah ya. Dan akhirnya singkat aja. Terakhir. Akhirnya saya terima ketika di sini sih, melihat ada gereja dari Pak Yohanes juga, bagaimana dia bisa memimpin gereja besar. Di situlah saya baru mulai termotivasi. Di situ mulai ada panggilan. Iya, walaupun sampai sekarang ini ada aja godaan gitu, kayak kisah-kisah dulu, perjuangan orang tua. Nanti kau jadi kayak gini, kau berani rupanya sanggup nggak kau gitu. Kayak bapak pernah dikata-katain depan umum karena soal pembangunan di samping rumah Indomaret. Dikatakan kau pendeta
B2 lah, kop itu up lah, sambil bahasa Batak ngomong kotor. Iya. Aduh, saya emosi gitu. Nah, tapi saya berpikir, papa saya aja bisa, tapi saya kenapa nggak bisa gitu kan? Oke, kalau papa bisa, saya harus bisa. Iya, walaupun pasti berat. Ya. Biarlah Tuhan menyertaimu. Iya, apalagi kan daerah situ juga masih agak percaya gitu. Masih sampai sekarang ya? Udah berkurang sih, berkurang banyak. Cuman pasti ada aja lah yang kayak gitu. Tapi jangan takut. Tapi jangan takut. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Betul, Bang. Wow. Keluarga pendeta yang melayani di kampung horor. Betul. Aduh, ketika menikah dengan orang yang takut Tuhan, pasti kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tidak takut terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Ya, jadi itu sebabnya carilah pasangan bukan cuma Kristen tetapi juga takut Tuhan. Jadi satu paket, satu iman dan dia benar-benar takut akan Tuhan. Bahkan kalau bisa pelayanan sama-sama, tidak harus jadi pendeta seperti keluarga John ya, bapak mama pendeta, tetapi melayani Tuhan ya, karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Tuhan datang ke dunia jadi manusia bukan untuk dilayani tetapi melayani. Kita sebagai ciptaannya yang juga serupa dan segambar dengan Dia, biarlah kedatangan kita ke dunia ini melayani bukan untuk dilayani. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari kita dukung sama-sama agar podcast karena ini bisa semakin maju, semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa menabur melalui nomor yang tertera di bawah ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam untuk bapakmu. Ya. Mantap. Tidak memberkati pernikahan kedua. Boleh. Say no to divorce. Boleh kata-kata satu? Oke, satu. Apa tuh? Untuk kita semua, apalagi kaum muda, Ya. kita boleh ragu apa yang kita lakukan, tetapi kita tidak boleh ragu apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Mantap. Tetap percaya dengan iman kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Terima kasih. Bener ya, salam sama Bapak ya. Siap. Hormat sama Bapakmu. Mantap sekali. Tuhan Yesus memberkati.